Oke, jumpa lagi bareng gua Median Prana. Hari ini gua akan coba membahas pakaian apa sih yang bakal kita gunakan ketika mendaki, itu enaknya dan nyamannya seperti apa. Nah, kebetulan hari ini gue kedatangan bintang tamu nih. Ya, Kakak Nadia. Salah satu YouTubers dan selebgram ya. Belum bang, Amin, belum. amin. Tapi bukan selebgram bang. Apa tuh? Cuman punya konten YouTube doang bareng bang itu bang Iwan. Jadi semoga nyamber ke Instagram juga ya. Iya. Gue enak panggil apa? Nadia, Empok, Kakak atau apa? Panggil Nadia aja Panggil bang. Nadia Biasa aja. sih princess bang. Princess. Ya, di hari ini kita bakal ngebahas pakaian apa sih yang cocok untuk ketika kita mendaki atau trekking ya. Nah, gue lebih ke pakaian pas mendakinya aja ya, bukan pakaian tidur gitu kan. Nah, seberapa penting sih pakaian mendaki digunakan gitu kan. Nah, gue mau nanya dulu nih sama kakak Nadia nih. Iya, kenapa tuh bang? Karena dia biasanya kalau mendaki itu pakaiannya itu seperti apa sih bahannya biasanya? Oke, gue urutin dari bawah ke atas aja ya bang ya. Ya. Kalau buat naik, udah pasti gue anti banget pakai sendal. Mau sendal gunung, sendal jepit, bukannya gimana ya? Antinya tuh karena memang gue gampang ini, gue kan naik agak barbar tuh langkah gue. Jadi kalau gue pakai sendal gunung atau sendal jepit itu pasti bakal ngelukain kaki gue. Jadi harus banget pakai sepatu kalau gue. Dan sepatu kan ada 3 macam ya, model rendah, sedang dan tinggi. Betul. Nah kalau gue lebih sukanya yang kayak gue pakai ini nih, kelihatan nggak ya di kamera? Nih kayak gini Mid nih ya, apa lebih nih? ke mid ya? Lebih mid ya, Iya. ke mid. Karena buat ngelindungin ankle sih. Karena kalau kita kepleset, nah itu kelindung tuh. Betul. Nih, gitu. Terus lanjut ke kaos kaki. Ukuran sepatu ya bang. Ya. Tadi. Ukuran sepatu, gue biasanya pakai sepatu 40. Nah gue kalau sepatu lokal gue nggak bisa bang, karena 40 bener-bener pas 40. Nah, jadi gue lebih ke merek yang luar. 40,5 ukurannya, atau insole-nya 25,5 kalau gue gitu. Sama ya, beda dikit sama Masa gue ya. Beda setengah Bisa doang. sharing dong kita. Bisa minjem berarti gue. Oke. Terus sama pakai kaos kaki. Harus pakai kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki pasti lecet-lecet dalaman kaki itu. Suka kapalan pasti. Nah, pakai kaos kaki yang nyaman. Kaos kakinya nggak mesti yang terus tebalnya kayak gimana. Harus yang kayak gimana nggak. Yang penting pakai kaos kaki aja. Lu gitu juga nggak bang kalau kaos kaki? Pasti. Tapi kalau gue sedikit kalau kaos kaki, karena hobi gue lari ya gitu ya. Biasanya gue pakai kaos kaki itu yang anti blister atau anti kapalan. Itu Oh, ada sekarang. ada ya. Jadi kalau Mahal ya kita- bang ya? Ya lumayan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke celana. Kalau ke celana gue pribadi jarang pakai celana pendek. Gue pasti pakai celananya yang panjang, yang quick dry bang jenisnya. Iya. Jadi yang cepat kering. Nah sebelum pakai quick dry gue biasanya juga pakai legging. Pakai celana legging kayak celana senam gitu, yang street gitu. Ya fungsinya buat apa tuh? Buat nahan keringat, buat nahan dingin juga gitu, dan buat pergerakan juga enak sebenarnya. Makanya beli leggingnya bukan yang legging yang gimana ya? Biasa buat ibu-ibu ini ya. Iya, ada legging khusus olahraga, pakai itu, terus pakai quick dry gitu. Itu nyaman banget buat naik gunung. Kalaupun misalkan mau pakai celana pendek, pakai legging dulu, terus kemudian celana pendek yang quick dry juga oke, ya bang ya. Betul. So sebenarnya ada satu lagi jenis celana yang biasa gue juga pakai, dibilang kargo bukan kargo, apa ya sebutannya? Ripstop. Iya ripstock bener. Maaf nggak tahu namanya. Jenis ripstock itu juga enak banget buat dipakai. Terus lanjut lagi ke atasan, ke bajunya. Ke bajunya juga gue sebenarnya lebih suka pakai kaos bang. Kalau gue pribadi lebih suka pakai kaos biasa gitu. Entah kaos mau kayak gimana, apa mereknya apa itu nggak spesifik harus kayak gimana. Pakai, kalau gue sih lebih suka pakai kaos, tapi bagusnya pakai quick dry. Betul. Bagusnya pakai quick dry itu karena kita keringetan ya kan, ya itu kalau pakai quick dry itu kan dia kayak langsung cepet kering gitu ya bang. Ya. Tapi kendalanya kalau gue nggak pakai quick dry itu, ini plus minus ya bang, orang beda-beda ya. Karena gue kalau pakai quick dry itu gue agak lebih sering cepet dingin, nggak tahu kenapa gitu. Apakah mungkin sistem layering gue yang salah atau gimana? Jadi gue gitu, gue lebih sukanya pakai kaos biasa gitu. Nanti ketika kaos gue yang udah basah banget itu baru gue ganti quick dry. Agak makan waktu sih ya, tapi itu kalau gue gitu. Lanjut lagi, habis baju luarannya biasanya gue pakai ini manset yang bahannya kadang yang quick dry, kadang yang kaos. Jadi gue bawa dua-duanya gitu buat ganti-ganti aja. Kayak gitu. Terus abis itu luarannya gue jarang pakai luaran kecuali pada saat mau tidur.
kayak misalnya kayak pakai flanel kayak gini atau pakai jaket, gue jarang banget lagi naik pakai karena berat dan keringetan dan gak enak gitu. Tapi jangan ya, kalau teman-teman lebih enak dan kalau lebih nyaman pakai jaket, pakai flanel, silakan aja. Kalau gue pribadi jarang, biasanya buat tidur sama buat summit doang kayak gitu Bang. Terus habis itu pakai buff, biasa gue ngalungin buff gue buat ngapin buka begini gini Bagus ya. sama keringat gitu kayak gitu. Udah pakai topi deh kayak gitu. Kalau lu gimana Bang? Ya kebetulan nih gue mau ngebahas yang tadi Nadia bilang ya, mulai dari atas sampai bawah. Nah mungkin tapi gue dari topi sampai celana aja ya, karena sepatu sama kaos kaki gue nggak bawa. Nah kalau gue pribadi gue kebagi dua nih, yang tadi quick dry sama yang bahan stop gitu. Nah quick dry ini biasanya gue pakai ketika gue mendaki atau karena hobi gue memandu ya, hobi yang dibayar gitu kan, yang memandu gunung. Jadi gue lebih sering pakai yang quick dry. Nah yang kedua kalau gue sedang latihan mungkin navigasi atau ya kita merambat-rambat gitu atau buka jalur gitu, gue biasa pakai bahan yang stop gitu. Nah yang di atas itu pertama topi. Nah topi itu gue biasanya pakai dua jenis yang kayak gini itu apa tuh Bang namanya? Biasanya sih yang kayak gini lebih banyak dipakai sama anak-anak lari sama anak-anak sepeda gitu kan. Boleh lihat ya Bang? Boleh sih. Jadi fungsinya normalnya emang buat melindungi matahari, tapi disalain bolong-bolong biar kita nggak gerah, nggak keringetan. Tuh. Terus kalau yang ini konvensional ya, jadi memang dari dulu sampai sekarang ada model topi rimba ya gitu kan. Topi rimba. Terus lu nggak suka pakai topi kayak gini Bang? Kalau gue sih sukanya kayak gini Bang. Gue sebenarnya pakai apa aja sih suka topi. Jadi ketika gue di outdoor pasti gue bawa topi gitu. Terutama kalau kita nanti di tempat terbuka ya, itu benar-benar ngelindungin kita dari matahari gitu kan. Terus jangan lupa juga kacamata. Nah, terus buff. Sama seperti Nadia, gue juga pasti bawa buff. Nah, yang pertama gue pasti taruh di leher ketika gue nemuin medan-medan yang berdebu. Itu gue taruh di leher. Terus atau gue taruh di pergelangan tangan biasanya buat ngelap ingus, atau misalnya gue kotor muka jadi tinggal ngelap gini doang. Iya benar, sama gue juga kayak gitu. Kepake buff ini. Nah selanjutnya ada pakaian quick dry. Bahan quick dry ini jadi bahannya itu bolong-bolong gitu kan, bolong-bolong. Nah mungkin sedikit bukan bolong-bolong kali Bang, maksudnya ya? Ada berpori gitu Bang. Kalau bolong-bolong mah tuh ya jadi Wisma Bang bolong-bolong. Nanti dia Satpol PP ya. Iya. Jadi ini berbahan quick dry. Untungnya apa sih? Ya sesuai dengan artinya quick dry. Ketika teman-teman sedang melakukan perjalanan pergerakan gitu kan, itu berkeringat. Nah ini cepat menyerap dan cepat kering juga. Itu dengan pakai bahan quick dry gitu. Mungkin kalau pakai bahan katun itu biasanya lama keringnya, dan kalau itu ada bekas-bekas kayak iler gitu, pulau-pulau yang putih-putih gitu kan. Nah itu biasanya salah satu penyebab kita kedinginan juga dari situ, karena pakaian yang kita kenakan itu basah gitu. Nah yang berikutnya ada tadi mindset ya gitu kan. Mindset. Nah sorry gue lupa, kalau gue juga selalu mencoba menggunakan pakaian berwarna terang, entah kuning, biru, merah terang, putih, ataupun warna terang lainnya gitu kan. Kalau mendaki, kenapa? Yang pertama itu kalau di foto bagus terang gitu kan, kelihatan. Banci kamera ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin tersasar atau tersesat, atau mungkin kita jatuh, itu lebih gampang dilihatnya. Itu. Yang ketiga, kalau malam juga kalau kita agak berjauhan dengan tim kita yang lain, itu lebih kelihatan kalau warna terang. Nah untuk mindset ini fungsinya hampir sama dengan topi ya, tapi ini bedanya memang lebih melindungi tangan kita ya. Jadi biar nggak badannya putih, tangannya hitam gitu kan ya. Pakai mindset. Nah ini juga sekarang tuh ada jenis yang kayak gini ya, quick dry juga gitu kan. Dan ini selain dia cobain guys matahari, ya ini juga adem. Kapan lagi guys pakai punya humas aki. Ini adem, jadi kita juga nyaman ya makanya tadi ya. Iya. Ada buat tangannya juga kan? Iya. Ini nggak tebal. Saya pernah Bang pakai ini disponsorin oleh sebuah merek. Terus? Dari Bang Epe. Tit. Gue mau dong sponsorin. Nah untuk yang celana keren. Sama gue yang tadi sama Nadia, gue juga pakai bahan yang quick
dry gitu. Tapi sebenarnya ini kalau misalnya hujan gerimis lah itu water replacement ya, jadi kayak daun talas gitu kan. Tapi kalau hujan besar tetap basah gitu kan. Nah karena ini bahannya nipis, jadi walaupun basah dia akan cepat kering. Nah keuntungannya juga adalah yang tadi Nadia juga bilang, ini bahannya stretch atau lentur. Jadi kalau kita lagi ngedaki gitu kan, yang lagi naik itu enak pergerakannya. Nah jangan pakai lepis. Nah lepis itu jeleknya ketika kita lagi tadi ya mau bergerak itu apa ya, kayak Lepis itu merek bang, bahan jeans. Oh Bang. iya bang, jeans bukan merek juga ya? Enggak, Oh itu bukan, bahan. oke jangan pakai jeans. Bener ya, lepis merek lupa gue, lepis Lea gitu ya. Sebut lagi. Iya. Jadi pakai yang bahan luntur kayak gini, atau kayak tadi pakai legging ya, pakai legging juga bagus. Gue tidak merekomendasikan untuk pakai jeans. Tuh. Nah tadi kayak flanel ya atau jaket. Kalau gue tidak merekomendasikan untuk trekking karena bahannya kayak kaos biasa gitu kan, bahkan flanel itu tebal. Nah kalau misalnya teman-teman jalan terus, apalagi ada tipikal orang yang keringetnya banyak ya gitu kan, itu malah nyerap di flanel. Buat gue sih itu bahaya sih ya. Tapi perlu gak sih dibawa flanel atau jaket ketika kita lagi trekking? Perlu banget ya. Karena gue ketika gue guiding ya, gue buat tamu, gue berhenti gitu kan untuk istirahat beberapa menit. Gue harus mengingatkan ke tamu gue untuk memakai jaket atau flanel. Karena kan kita kita berkeringat atau kita pakai baju quick dry itu yang berpori-pori, basah kena angin itu pasti dingin. Nah kita tutup sementara pakai jaket atau flanel biar hawa panas kita pun nggak hilang ya. Nanti pas trekking dibuka lagi. Itu kalau untuk jaket atau flanel. Terus lanjut lagi ini ada baju PDL bahan ripstop ya. Nah bahan ripstop ini Nggak ada mereknya bang ini bang. ada merek kecil sih. Jadi Okay. ini bahannya Kayak kotak-kotak gitu kayak ya bang ya. kotak-kotak gitu, betul, kayak kotak-kotak gini. Ini memang agak kaku sih, tapi memang kalau untuk safety, jadi kalau teman-teman kayak banyak pohon duri-duri gitu ya, Pohon pernah nggak duri. kena duri? Oh pernah pak. Di mana tuh? Di sebuah tempat di daerah Gunung Mas. Iya. Saya waktu itu lagi ya misi lah. Isi ya, Misi kena di bagian mana tuh? Tangan, Waduh. siku, pokoknya indah lah. Iya, nah jadi kalau teman-teman kayak Nadia, wah mau melakukan ekspedisi lewat semak-semak tadi, gue rekomendasi pakai bahan ripstop ini. Jadi dia nggak gampang sobek atau gampang Gue sih kayak. kayaknya belum punya deh bang. Ini boleh buat gue bang. Waduh, ini kayaknya nggak muat tapi. Jadi gue rekomendasi ini. Nah biasanya di belakang ini walaupun dia tebal, dia kayak ada bolongan-bolongan gitu. Oh buat ini ya, buat ventilasi ya. Buat ventilasi gitu. Itu pakai bahan. Nah ini teman-teman biasanya kalau ya kayak lagi pendidikan itu pasti pakai bahan ini. Terus yang terakhir celana juga bahan juga kayak gini biar nggak gampang sobek sama. Nah ini bahan-bahan ini juga untungnya dia lama nih, bakalan bisa sampai bertahun-tahun. Itu dari tahun berapa ya? Dari 2010. Oh dari 2010 masih awet ya bang? Masih awet. Jadi itu aja dari gua. Kira-kira lu ada pengalaman lain nggak pernah pakai kayak gini gak? Pernah. Kalau gue celana ini pernah punya, pernah pakai, dan gue lebih suka pakai quick dry karena lebih ringan Betul. dibanding pakai ini. Tapi itu semua selera dan kenyamanan masing-masing. Kayak gitu. Gitu aja sih. Oke. Itu aja dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita. Thank Jangan you. lupa buat subscribe, like, dan share kalau memang ini berguna. Dan gue boleh minta IG-nya? IG gue bang. Iya. Oh, IG gue @justnadia.id. Gue ada ya Median Prana. Jadi sekali lagi thank you udah nonton.